Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Afel Dadil dengan NIM 2025410023. Saya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Flores. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester genap mata kuliah Sosiologi dan Politik dengan dosen pengampu Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi, S. Phil M. Hum. Berdasarkan buku Sosiologi dan Politik, khususnya yang membahas tentang pendekatan sosioekonomi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sosioekonomi adalah studi tentang bagaimana cara orang atau masyarakat mengetahui kebutuhan atas jasa barang langka dengan mengetahui pendekatan sosiologi. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan 4 masalah realita konkret berkaitan dengan sosiologi ekonomi. Baik, yang pertama, politisasi bantuan sosial bansos menjelang pemilu, distribusi bantuan ekonomi negara yang dijadikan komoditas politik oleh aktor tertentu untuk mengamankan suara, alih-alih untuk pementasan kemiskinan struktural. Yang kedua, konflik ahli fungsi lahan pertanian adat demi korporasi besar. Pengusaha lahan produktif milik masyarakat lokal demi investasi pembangunan Maroko yang sering kali mengabaikan hak-hak sosial ekonomi warga setempat. Yang ketiga, keterpurukan pedagang tradisional akibat dominasi aplikasi digital asing. Kegagalan pasar lokal dalam melindungi pelaku UMKM karena minimnya regulasi hukum perlindungan dari negara di tengah arus pasar bebas. Yang keempat, maraknya fenomena jeratan pinjaman online. Krisis keuangan mikro yang menjerit masyarakat kelas bawah akibatnya ketersediaan ekonomi dan lemahnya kontrol serta pengawasan industri hukum negara. Baik, untuk gagasan yang ketiga, peran regulasi negara sebagai pengendali pasar bebas, yaitu pentingnya negara melakukan revisi dinamika pembangunan melalui keputusan politik protektif agar pasar tidak menindas aktor ekonomi kecil. Yang keempat, hubungan lembaga, hukum, dan kesejahteraan mikro. Kekuatan ekonomi masyarakat bahwa sangat bergantung pada sejauh mana industri hukum dan politik formal hadir memberikan pengawasan dan perlindungan industri keuangan non-formal. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uraian gagasan-gagasan di atas. Yang pertama, bansos dan integritas mitra. Berdasarkan pendekatan sosioekonomi, distribusi bansos seringkali gagal mengantas kemiskinan karena dipandang secara sempit sebagai transaksi materi semata. Padahal secara sosiologi politik, tindakan ini berkeadilan dengan matra politik perebutan kekuasaan. Ketika bansos dipolitis, tujuan ekonomi negara mengalami basis karena terjadi relasi ketergantungan sosial. Karena itu, strategi pengantasan kemiskinan harus direvisi agar aspek relasi politik mampu menjamin objek distribusi ekonomi tersebut. Baik, yang kedua, konflik lahan dianalisis dengan gagasan analisis penguasa modal. Dalam kasus alih fungsi lahan, pendekatan sosioekonomi Philippus memperhatikan secara jelas adanya kegagalan pembangunan yang berpihak pada kepentingan pasar bebas. Pemerintahan atau aktor politik seringkali menerbitkan izin demi mengejar pertumbuhan ekonomi makro, namun mengabaikan struktur sosial masyarakat lokal. Akibatnya terjadi bentrok kepentingan antara pemilik modal yang dilindungi kebijakan dengan masyarakat manajerial yang kehilangan ruang hidupnya, memicu konflik sosial yang berkepanjangan. Oke, yang ketiga, UMKM dianalisis dengan gagasan peran regulasi. Tumbangnya pandangan tradisional oleh kapasitas digital global membuktikan tesis bahwa memberikan ekonomi berjalan sendiri, prinsip pasar bebas tampak kendali politik akan melahirkan persediaan struktural. Berdasarkan pendekatan sosioekonomi, negara tidak boleh pasif, harus ada keputusan politik
yang cerdas untuk merevisi aturan perdagangan digital guna membatasi demonstrasi modal asing serta membiarkan konteks nyata bagi keberlangsungan UMKM domestik. Analisis masalah pinjol ilegal dianalisis dengan gagasan hukum dan kesejahteraan mikro. Fenomena masyarakat manajerial yang terjebak pinjol ilegal menunjukkan bahwa krisis ekonomi di tingkat akar rumput dipicu oleh adanya kontrol industri politik hukum. Pendekatan sosioekonomi menekankan bahwa perlindungan warga negara dari eksploitasi ekonomi memerlukan kehadiran hukum yang tegas. Selama pengawasan negara terhadap lembaga keuangan non-formal masih lemah, masyarakat kelas bawah akan terus menjadi korban dari sistem ekonomi prioritas yang memanfaatkan ketersediaan hidup mereka. Sekian dari saya, terima kasih.